baik, kita bertemu kembali di channel Belajar dan Berbagi. Pada kesempatan ini kita masih membahas mengenai soal limit fungsi trigonometri di Tahingga. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah misalkan Y sama dengan 1 per X, kemudian X sama dengan 1 per Y. Jika X menuju Tahingga, maka Y-nya akan menuju 0. Maka soal di atas itu bisa ditulis dengan limit Y mendekati 0 dari sin 4X itu sudah menjadi sin 4Y dibagi 1 kurang cos 6 per X itu menjadi 1 kurang cos 6Y dikali X pangkat 2 menjadi 1 per Y pangkat 2 dikali dengan sin 2 per X menjadi sin 2Y. Nah, sin 4 per X ya, 4 per X ini bisa ditulis menjadi 1 per X. Maka kalau 1 per X-nya itu adalah Y, 1 per X-nya itu adalah Y, maka sin 4 per X menjadi sin 4Y. Kemudian cos 6X itu menjadi 6Y, dan X pangkat 2 itu menjadi 1 per Y pangkat 2. Karena X itu merupakan 1 per Y, maka X pangkat 2 itu kan 1 per Y dikali dengan 1 per Y, maka menjadi 1 per Y pangkat 2. Kemudian sin 2 per X itu menjadi sin 2Y. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah yang berikut, kita perlu mengingat kembali identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri 1 kurang cos 2X itu sama dengan 2 sin kuadrat X. Maka 1 kurang cos 6X itu sama dengan 2 sin kuadrat 3X. Jadi kalau di sini 2X, di sini 2X, kemudian ini 2, maka di sini 1, sehingga nanti 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi 1 kurang cos 6X menjadi 2 sin kuadrat 3X, sehingga nanti 2 kali 3 yang ini, 2 dikali 3 maka dia menjadi 6. Oke, lanjut. Maka soal di atas atau langkah berikut itu sin 4Y dikali Y pangkat 2, kemudian 1 kurang cos 6Y berdasarkan identitas trigonometri, maka kita rubah menjadi 2 sin kuadrat 3Y. Kemudian awalnya di langkah sebelumnya itu 1 per Y pangkat 2. Langkah berikutnya di bagian penyebut itu hanya dikali dengan sin 2Y. Y pangkat 2-nya itu sudah dipindahkan ke atas karena 1 jika dibagi 1 per Y pangkat 2, maka Y pangkat 2-nya dinaikkan ke atas. Maka ini Y pangkat 2 yang ada di sini itu dinaikkan ke atas atau pembilang menjadi sin 4Y dikali dengan Y pangkat 2. Berikut, sebelum kita lanjut ke tahap berikut, maka kita perlu mengingat kembali teorema. Kita perlu mengingat kembali teorema limit fungsi trigonometri, yaitu limit X mendekati 0 dari sin AX per BX itu adalah A per B, atau limit X mendekati 0 dari BX per sin AX itu adalah B per A. Oke, kita lanjut. Maka soal yang ini, limit Y mendekati 0 dari sin 4Y dikali Y pangkat 2 dibagi 2 sin kuadrat 3Y dikali dengan sin 2Y itu dirubah menjadi 1 per 2. Karena di sini sebenarnya ada 1, yaitu 1 per 2-nya konstanta, jadi kita keluarkan di sini. Maka menjadi berdasarkan sifat-sifat limit trigonometri, maka menjadi 1 per 2 limit Y mendekati 0 dari sin 4Y dibagi sin 3Y dikali dengan limit Y mendekati 0 dari Y per sin 3Y dikali limit Y mendekati 0 dari Y per sin 2Y. Nah, ini sin 3Y dikali dengan sin 3Y karena di sini adalah sin kuadrat 3Y. Kemudian Y dikali dengan Y itu karena berasal dari Y pangkat 2. Itu sudah dirubah menjadi Y dikali Y. Langkah berikut, berdasarkan teorema limit fungsi trigonometri bahwa limit X mendekati 0 dari sin AX per BX, maka kita ambil A ya, di sini kita ambil A per B, sehingga langkah berikutnya
menjadi 1/2 ya. 1/2 yang ini tetap 1/2 nya tetap kita turunkan ke sini. Limit Y menuju 0 dari sin 4Y dibagi dengan sin 3Y, maka sama dengan 4/3. 4/3 dikali yang kedua itu adalah 1. Di sini ada 1 tapi di matematika tidak ditulis, jadi menjadi 1 dibagi 3. Dikalikan dengan yang berikut, itu 1 dikali 2, maka kita mendapatkan hasilnya 4/36, atau disederhanakan ini pembilang dan penyebut kita bagi 4. Pembilang dan penyebut ini kita bagi 4, yang ini kita bagi 4, menjadi 1/9. Jadi nilai limit menuju hingga dari soal di atas itu jawabannya adalah 1/9. Oke, terima kasih.